Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sahrimar Esas, penyuluh agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Baiklah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membacakan kitab Kifayatul Akhyar seputar tentang hal yang diharamkan bagi orang haid. Pembacaan kitab ini dilatar belakangi oleh banyaknya pertanyaan di tempat binaan yang mempertanyakan apa hukum perempuan yang lagi haid membaca Al-Quran. Maka kita terjemahkan kitab ini dan nanti beberapa kitab lainnya. Semoga bisa dijadikan pegangan dan acuan. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi, dan haram dengan sebab haid dan nifas itu sama niatu asya'a, 8 macam. Apa saja yang 8 macam itu? As-salatu was-saumu. Yang pertama salat, yang kedua adalah puasa. Nah, tulisan Abi Syuja ini disarah oleh Taqiyuddin Al-Hisni. Diuraikan oleh beliau. Yahrumu alal haidi as-salatu wa qadha sujudut tilawati. Haram atas orang yang haid salat, seperti itu juga hukumnya sama. Sebagaimana haram salat bagi orang haid, haram jugalah sujud tilawah. Begitu juga dengan wasukri, sujud syukur. Dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidu fada'is salata. Yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa bunyinya? Apabila datang haid, maka tinggalkanlah salat. Dalil yang kedua yaitu ijma', kesepakatan ulama terjadi atas tahrimi, atas keharamannya. Namun wala taqdiha aidan, dan juga perempuan tidak perlu mengqada salatnya. Lima ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kunna nahidu inda Rasulillah, kami dahulu haid ketika Rasulullah SAW masih lagi hidup. Summa natukhuru, kemudian kami suci. Panu'maru biqada'is saum, lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa. Wala nu'maru biqada'is salati, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi ketika Aisyah itu haid, dilaranglah dia melakukan salat, tapi setelah dia suci kembali, maka beliau Aisyah radhiyallahu an diperintahkan untuk mengqada puasanya dan tidak diperintahkan untuk mengqada salatnya. Wa kama yahrumu 'alal haidis salatu, sebagaimana haram atas orang haid salat, yahrumu 'alaiha saumu, maka haram juga atasnya puasa. Limafhumi hadzal hadis, berdasarkan mafhum dari hadis ini. Hadis ini kan mengatakan tadi, kami diperintahkan mengqada salat, berarti dia dilarang, kami diperintahkan mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada salat. Berarti kan dia dilarang berpuasa ketika haid, tetapi dia harus mengqada, kan begitu. Jadi dari pemahaman hadis ini dapat dipahami bahwasanya puasa juga diharamkan bagi orang haid. Wal ijma', dan ijma' juga mu'aqadun ala tahrimis shaum, telah terjadi juga atas keharamannya berpuasa bagi orang yang haid. Walakin, akan tetapi, taqdil haidu as-sauma, tetapi orang yang haid mengqada puasanya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abi Syuja berkata lagi, yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Quran, wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Berarti yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat adalah menyentuh mushaf dan membawanya.
wahtuja, dan dihujahkan lil qiraah, larangan membaca Al-Quran bagi orang haid itu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidu, orang yang junub dan orang yang haid tidak membaca syai'an, sedikit pun, minal Qur'ani, dari Al-Quran. Jadi hadis ini kan sifat katanya itu dalam bentuk khabariyah, yaitu tidak membaca orang yang junub dan orang yang haid sedikit pun dari Quran. Tetapi maknanya adalah insya'iyah, jangan orang junub dan orang haid membaca sedikit pun dari Jadi maknanya insya'iyah. Dari dapat dipahami bahwasanya orang yang haid, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, walaupun sedikit kalau niatnya Al-Quran. Tapi ada penjelasan juga, seandainya potongan-potongan ayat Quran itu dijadikan zikir, bukan untuk membaca Al-Quran tujuannya, untuk zikir-zikir seperti zikir tidur, zikir mau tidur, yang baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kan itu. Kalau niatnya zikir itu memang ada ulama memperbolehkan, tapi syaratnya dia tidak memaksudkan itu membaca Al-Quran. Jadi dari sini dapat kita pahami, kalau ada orang mengatakan ila hadratin nabiyil mustafa, kemudian wa khususan ala ruh, kan gitu, dan khususkan kepada ruh Al-Fatihah, orang yang haid tak boleh membaca Al-Fatihah itu. Karena otomatis kan niatnya adalah menghadiahkan baca Al-Quran kepada si mayit. Makanya dia harus mengganti dengan bacaan zikir-zikir yang lain. Tidak boleh dia membaca Al-Quran, karena memang niatnya membaca Al-Quran. Maka gitu, karena ila hadrat Nabiul Mustafa, bukan, sampai wa khususan li ruh, dan khusus kepada ruh Al-Fatihah. Nah ini berarti posisi seperti itu, dia tidak boleh membaca surah Al-Fatihah bagi orang yang haid itu. Kenapa begitu? Karena memang niatnya adalah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada si atau kepada yang dikhususkan, kan begitu. Jadi dia tidak boleh membaca Al-Fatihah itu. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi lakinnahu dha'ifun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, lakinnahu dha'ifun, akan tetapi hadis itu dha'if. Qala fi Sharh Al-Muhadzab, berkata musannif Imam Nawawi ya, dalam Syarah Al-Muhadzab, wahtuja, dan dihujahkan, yaitu kan lumsul mushaf, menyentuh mushaf, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah. Artinya argumentasi atau dalil yang dijadikan haramnya bagi orang haid untuk menyentuh, dilarang bagi orang haid menyentuh Al-Quran, itu berdasarkan firman Allah, la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali mutahharun, orang-orang yang disucikan. Nah, Al-Quran itu kan untuk orang yang di bumi. Kalau untuk yang di langit itu suci semua. Malaikat itu memang makhluk yang disucikan oleh Allah. Makanya malaikat itu sholat tak perlu wudu. Tak ada, kita temukan riwayat ada malaikat berwudu dulu sebelum sholat, tak ada. Jadi jelas maksud ayat ini adalah untuk orang yang di bumi. Kalau yang di langit itu sudah jelas suci semua. Jadi Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Nah, jelas sekali maksudnya. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada larangan tentang menyentuh mushaf bagi orang haid itu. Satu ayat Quran, yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Tidak menyentuh Al-Quran itu kecuali oleh orang yang suci. Kalimatnya pun nafi dengan isbat, penetapan, yang menyentuhnya hanyalah orang yang suci. Yang menyentuh Al-Quran itu hanyalah orang yang suci, kan begitu. Karena dia kalimatnya kan nafi dan isbat. Baik. Jadi jelaslah dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang haid, orang yang tidak suci itu, atau orang haid, perempuan haid, tidak boleh membaca Al-Quran.
Jadi walaupun status hadis yang pertama itu la yaqra'ul junub wa lal haidu itu dhaif, jangan orang junub dan orang haid itu sedikit membaca Al-Qur'an sedikit pun dari Al-Qur'an. Walaupun hadis itu dhaif, tetapi hadis ini menjadi kuat. Kenapa? Kuatnya itu karena didukung oleh ayat dan juga didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Darul-Qutni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Wa iza haruma masuhu, tadi di atas kan adalah menyentuh Al-Qur'an mushaf dan juga membawanya. Nah, sekarang kan tidak ada dalil membawa Al-Qur'an, yang dilarang itu hanya menyentuh. Maka dituliskan oleh Taqiyuddin Al-Isni, wa iza haruma masuhu fahamluhu aula. Apabila haram menyentuhnya, fahamluhu aula, maka membawanya tentu lebih haram lah lagi kan gitu. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan membawa Al-Quran, tetapi kalau menyentuhnya saja tak boleh, apalagi membawanya. Illa ayyakuna fi amti'ah, kecuali memang Al-Quran itu bersama barang-barang yang lain. Dia dibawa dengan barang-barang yang lain. Walam yaksid hamlahu bihususihi, dan dia tidak bermaksud orang tadi yang membawa Al-Quran itu membawa Al-Quran khusus secara khusus, dan memang dia membawa Al-Quran bersama barang-barang yang lain, tapi niatnya tidak membawa Al-Quran secara khusus. Seperti orang dagang di toko dia mengemas-emas barang tokonya kan gitu. Di antara buku-buku yang dijualnya juga ada Al-Quran gitu. Dan dia membawanya dengan barang-barang yang lain, bukan khusus membawa Al-Quran. Nah, itu boleh. Fa in farada, jikalau dia menetapkan bahwasanya al-maksud, yang dimaksud itu adalah membawa Al-Quran itu harumah, maka haram hukumnya. Kalau memang dia maksudnya membawa memang dibawa oleh barang-barang yang, tapi tujuannya hanya membawa Al-Quran, tak boleh. Harumah, maka haram hukumnya. Jazama bizalika ar-Rafi'i, seperti itulah yang dipastikan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi dari sini dapat dipahami bahwa orang yang haid tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran, dan tidak boleh membawa Al-Quran. Demikianlah, nanti kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.